ibu mau memotong tangan Aisyah. Ya, untung aja aku bisa mencegah ibu. Tapi aku nggak yakin masalah ini akan selesai. Mungkin hari ini Aisyah bisa selamat, tapi besok belum tentu, Kak. Restu, kamu harus berbuat sesuatu. Kamu jangan diam aja. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Dan aku sudah bawa dia keluar dari gudang, tapi dia malah pilih untuk kembali, Kak. Aku juga akan berpikiran seperti itu kalau aku menjadi Aisyah. Kita semua ini harus bersabar. Kita harus sabar menghadapi masalah yang rumit seperti ini. Ibu mau membunuh Aisyah di depan mata aku sendiri. Tapi Mbak malah terus-menerus meminta aku menggunakan akal sehat dan bukannya hati. Mbak dengar ya? Mbak tahu nggak betapa sulitnya untuk mengendalikan hati? Karena Aisyah yang lakukan itu sudah benar, Restu. Itu sudah benar. Baiklah. Kalau gitu aku minta tolong sama Mbak. Bicara sama ayahnya Mbak. Ayahku? Iya. Karena ayahnya Mbak tahu sesuatu. Dia tahu siapa yang membunuh Mas Amir. Maksudnya gimana ya? Iya, Mbak. Ayahmu berada di sana saat kejadian. Di tepi sungai itu. Dia pasti tahu siapa pembunuhnya. Ya terus kenapa kalian baru ngomong sekarang? Aku juga baru ingat, Mbak. Dan seingatku di sana ada Pak Hendra. Ya. Dan aku juga sudah ketemu sama Pak Hendra untuk menanyakan masalah itu. Aku yakin Mbak, Pak Hendra mengetahui sesuatu. Tapi dia masih enggan untuk membicarakannya. Makanya Mbak, aku mohon. Mbak harus bicara sama Pak Hendra. Mungkin kalau sama Mbak, dia bersedia untuk membicarakannya. Ya. Aku pasti mencari kebenarannya. Aku pasti tanya sama ayahku. Restu! Gimana kamu? Restu! Mana kamu, Restu? Mas. Tuhan. Untung aja ya kamu gak kenapa-napa. Aku dengar dari anak buah kamu tadi katanya mobil kamu tergelincir ya? Ya. Dan semua itu gara-gara Restu. Mana anak itu sekarang? Aku harus kasih dia pelajaran. Jadi semua ini Restu Mas yang lakuin? Iya. Dia yang ngelakuin semua ini. Dan karena apa lagi kalau bukan karena perempuan kampung itu? Aisyah. Jadi semua ini gara-gara perempuan sialan itu, Mas. Emang dasar perempuan gak waras itu. Emang tuh, sama kayak kakaknya. Mas tahu nggak? Dia baru aja mempermalukan Mas Yudi. Dan Mas Arif tahu nggak? Apa yang dia katakan sama ibu? Dia bilang kalau dia mencintai Aisyah, Mas. Mas, dia itu udah mengkhianati keluarga ini, Mas. Dia itu mencintai adiknya Mas Bisma. Padahal kan dia tahu kalau Bisma itu musuh besar keluarga kita kan. Kalian ini memang benar-benar binatang. Restu. Kamu tuh gak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga aku yang terhormat. Aku nggak peduli apa yang Mas Amir mau bilang. Sekarang tolong kasih aku jalan. Aku akan bawa Aisyah pergi dari sini. Kurang ajar. Jadi Restu benar-benar mencintai Aisyah. Aku akan menghajar anak itu. Mas, kamu ngapain? Daripada kamu mengajar anak itu, percuma Mas. Ibu tuh pasti ngebelain Restu. Ya, kamu benar. Dari kecil emang ibu selalu ngebela dia. Tapi anak itu harus dikasih pelajaran. Karena nggak ada yang berani ngasih dia pelajaran di rumah ini selain ibu. Jadi daripada kamu cari Restu, mendingan kamu temuin ibu. Kamu bilang sama ibu supaya ibu tuh matanya kebuka. Jadi dia bisa lihat mana yang benar.
Ya udah kalau begitu kamu ikut aku sekarang. Kamu bantu aku jelasin ke ibu. Ayo. Mata Aisyah. Kenapa mata itu seperti mengingatkan aku pada sesuatu? Apa yang terjadi? Bu, Arif, kamu masuk ke kamar ibu tanpa mengetuk pintu. Apa istrimu tidak pernah mengajari kamu sopan santun masuk ke kamar orang lain? maaf Bu. Tapi ada yang aku ingin ceritain Bu. Ini penting Bu. Penting. Cepat kamu sampaikan. Restu Bu. Ada apa dengan Restu? Restu mencintai Aisyah Bu. Dan sekarang mereka malah pacaran Bu. Kamu sudah dihasut sama istrimu. Bu, aku nggak ngasut siapa-siapa kok Bu, emang kayak gitu kebenarannya. Diam kamu. Ibu tidak minta kamu bicara. Kau pikir ibu semudah itu percaya sama kamu? Percaya bahwa Restu itu pacaran sama Aisyah? Restu itu sekolah tinggi. Sekolah di luar negeri. Nggak mungkin dia jatuh cinta sama perempuan kampung yang namanya Aisyah itu. Pakai otak kamu. Jangan terlalu mudah dihasut sama istri kamu. Bu, Ibu boleh aja nggak percaya sama aku, Bu. Tapi tuh aku tahu sendiri, memang itu kebenarannya. Itu fakta, Bu. Cukup. Jangan kamu pikir semua orang mudah dihasut. Ibu bisa melihat tanpa diberitahu. Bu, kenapa sih? Ibu tuh nggak pernah percaya sama aku. Ya karena kamu memang orang yang tidak pantas untuk dipercaya. Kamu nggak ingat apa? Kamu pernah mengganggu ibu malam-malam ketika ibu mau istirahat. Bawa ibu ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi di rumah sakit? Ibu dipermalukan di depan semua keluarga Bisma. Maya, sebenarnya apa yang udah kamu lakuin, hah? Gak, Mas. Aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Aku jujur semua sama Ibu. Tapi kemarin, waktu kamu habis selesai berpesta, kamu pingsan kan sama Mas Yudi? Terus aku tuh tahu kalau Restu bawa Aisyah ke rumah sakit. Bohong.